Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihni fiddin wa alimnil kitaba wa ta'wil. Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Teman-teman, seperti yang biasa, kita akan coba tunjuk satu orang pada pertemuan kali ini untuk memimpin doa di kelas gabungan hari ini. Jadi, hari ini ada kelas gabungan nih, A, D, dan B. Ya, karena apa? Mohon izin, untuk minggu ini saya nggak bisa tatap muka karena ada keperluan yang mendesak. Sehingga saya tarik teman-teman yang offline di hari Sabtu menjadi online di malam ini. Ya, begitu kiranya teman-teman. Yuk, Teh Rosaria, mana Teh Rosaria? Teh Ros? Kak Ros? Mana Kak Ros? Kak Ros? Lagi bekerja. Oh, lagi bekerja. Sok, lagi bekerja. Lanjut dulu Teh. Kerjanya lanjut. Saya pilih yang lain. Iya. Teh Indri Fitriani, Teh Indri. Terima kasih, maaf ya. Sok. Boleh, Teh pimpin doa Teh. Baik, sebelum memulai pelajaran pada malam hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Baca doa dimulai. Selesai, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Teh Indri. Sami-sami, Pak. Sami-sami ya. Semoga Allah memberikan ketajaman pemahaman kepada kita semua di hari ini. Dan menjadikan ilmu yang Allah berikan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, baik dari sisi dunia maupun di sisi akhirat kelak yang menjadi bekal untuk kita setelah wafat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, seperti biasa kita akan langsung nonton video dulu. Saat ini nonton video tentang apa? Yuk kita tengok. 12 menit videonya rada panjang, warnanya rada hai sedikit, jadi masalah ya. Siapkan alat tulisnya. Kemudian tunggu sebentar. Ini. Oke. Siapkan alat tulisnya. Kemudian simak videonya ya. Simak videonya. Baik. Apakah sudah muncul gambarnya? Videonya? Sudah, Pak. Baik, siapkan alat tulisnya, kemudian simak terkait time value of money atau nilai waktu uang yang akan kita bahas pada malam hari ini. Seperti biasa, yuk simak dulu videonya. Kemudian, apa sih sebenarnya time value of money atau nilai waktu uang itu? Kemudian, apa sih fungsinya? Kemudian dibagi berapa aja ya yang namanya time value of money itu? Gitu. Yuk, kita simak sama-sama, siap ya? Yuk, bismillah. 1, 2, 3. Hari ini saya nggak mau ngomongin yang lain selain ngomongin duit. Hai guys, selamat datang di channel Fakultif. Buat yang baru pertama kali nonton Fakultif, kalian bisa belajar banyak tentang akuntansi dan finance di channel ini. Hari ini saya nggak akan bahas topik akuntansi. Saya mau mulai membahas topik di finance yang pastinya bakal kepake ilmunya seumur hidup kalian. Mau nantinya kerja di orang, usaha, investasi saham, obligasi, apapun itu, terlepas kalian anak akuntansi atau bukan, ilmu ini pastinya bakal kepake buat kalian. So, pastiin kalian belajar benar tentang ilmu finance ini guys. Kalau kita ngomongin finance, pastinya nggak akan terlepas dari masalah uang, dan uang. Saya nggak akan bahas sejarah uang, jenis uang, dan sebagainya. Mungkin saya bahas di video lain. Hari ini saya bakal fokus membahas satu karakteristik uang, yang bukan cuma jadi fondasi ilmu finance, tapi juga jadi mindset yang harus kalian pegang waktu mau gunain uang. Karakteristik ini adalah nilai waktu dari uang, atau bahasa kerennya adalah time value of money. Buat mulai, lihat cerita ini guys.
Ada dua orang sahabat yang baru aja lulus sekolah dan masuk ke bangku kuliah. Let's say namanya si Ega dan si Haris. Waktu masuk kuliah, dua-duanya masih jomblo guys. Berbeda dengan waktu di bangku sekolah. Pas kuliah ini, mereka lebih punya banyak waktu luang. Si Ega lebih suka ngabisin waktu luangnya dengan main game di kosan, tidur-tiduran sambil baca novel, nonton Netflix, dan sesekali dia keluar ngafe bareng temennya. Si Haris agak beda guys. Dia lebih suka ngabisin waktu luangnya ke gym, kadang futsal, dan belajar masak menu-menu diet. Alhasil setelah 2 tahun, kehidupan mereka berdua beda banget guys. Ega karena kurang gerak, bukan cuma makin makmur dengan perutnya, Ega juga lebih sering sakit dan status jomblonya setelah 2 tahun gak berubah. Sementara Haris setelah 2 tahun, penampilannya lebih menarik, jarang sakit, meski ya sering ganti-ganti gebetan. Kehidupan Haris benar-benar beda dari sejak pertama kali dia masuk kuliah. Di sini kita bisa lihat, meski kita sama-sama ngomongin Ega dan Haris yang sama, tapi 2 tahun setelah mereka masuk kuliah, kita bisa lihat perbedaan nilai antara Ega dan Haris, baik dari sisi kesehatan maupun daya tarik penampilan mereka. Nah, kalau kita ngomongin finance, terutama soal uang, ibaratnya kayak kita ngomongin Ega dan Haris guys. Meski kita ngomongin uang yang sama, tapi nilai uang saat ini dan beberapa tahun lagi berbeda. Tergantung uang ini mau diapain nantinya. Misalnya kalian punya uang nganggur saat ini 1 juta rupiah. Kalian punya banyak pilihan apa yang mau kalian lakuin sama uang 1 juta ini. Kalian bisa simpan di celengan, belanjain, simpan di bank, buka usaha kecil-kecilan, atau bahkan dipinjam teman kalian. Kalau disimpan di celengan ibarat si Ega guys. Beberapa tahun lagi duit kita bakal tetap ada dan jumlahnya tetap 1 juta rupiah. Tapi bedanya kalau sekarang 1 juta rupiah bisa dipakai buat beli baju, hangout, atau lainnya, 1 juta rupiah beberapa tahun lagi belum tentu bisa dipakai sebanyak sekarang. Coba kalian bayangin, kalau kalian punya uang 5.000 rupiah aja, tapi punyanya di awal tahun 90-an. Udah berasa sultan guys punya uang segitu. Tapi sekarang 5.000 rupiah cuman bisa buat apa coba? Apalagi kalau di kota besar kayak Jakarta. Paling bisa buat beli gorengan atau parkir doang. Sama kasusnya untuk 1 juta rupiah ini juga. Biar nilainya tetap sama 1 juta rupiah, tapi beberapa tahun lagi nilai 1 juta rupiah sekarang bakal nggak sama dengan 1 juta rupiah di beberapa tahun ke depan. Tapi seandainya kalau kalian mutusin 1 juta rupiah ini buat diinvestasiin, mau di saham, buka usaha, atau apapun, beberapa tahun kemudian kita mungkin masih bisa pakai buat beli baju, hangout, bahkan bisa jadi lebih dari itu. Ibaratnya kayak si Haris selama 2 tahun dia nge-gym, main futsal, ngelakuin diet, dia sebenarnya ngelakuin investasi dalam bentuk kesehatan dan penampilan. Dan hasilnya 2 tahun kemudian, biar kita ngomongin Haris yang sama, tapi nilai yang dimiliki Haris berbeda antara waktu masuk kuliah sama 2 tahun setelahnya. Nah, kalau mau lebih spesifik lagi, belajar finance ini ibaratnya kita ngegosipin si Haris. Kita bisa gosipin si Haris waktu masuk kuliah, apa yang dia lakuin di waktu luangnya, gimana si Haris setelah 2 tahun kuliah, gimana si Haris dibandingin teman lainnya yang nge-gym juga, dan sebagainya. Di finance, kalau kita mau ngomongin uang, kita harus tahu kita ngomongin uang ini di waktu kapan. Saat inikah? 1 tahun lagi? 2 tahun lagi? Atau kapan? Kita juga bisa ngomongin uang ini dikembanginnya kayak gimana. Mau dibandingin sama apa? Dan sebagainya. Ini yang bakal kita pelajarin sepanjang kita belajar finance. Untuk itu, di finance, ukuran waktu atau kapan kita mau ngomongin duit ini penting banget. Apakah saat ini atau nanti dan kaitannya gimana? Kalau mau ngomongin nilai uang saat ini dikenal dengan istilah present value atau sering disingkat dengan istilah PV. Sementara kalau mau ngomongin uang di masa depan, mau 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, dan seterusnya, nilai uang masa depan ini dikenal dengan istilah future value atau FV. Keterkaitan antara present value dan future value ini tergantung tingkat pengembaliannya. Tingkat pengembalian ini dikenal dengan berbagai istilah, tergantung konteksnya lagi ngomongin apa. Ada yang nyebutnya sebagai interest rates, discount rates, required rates of return, atau simply disebut dengan R. Kita bakal bahas detail mengenai tingkat pengembalian ini nanti di video-video berikutnya.
Untuk saat ini, saya mau jelasin keterkaitannya dulu aja antara present value, future value, dan interest rate ini. Biar lebih ngerti, saya mau jelasin pakai contoh. Misalnya, 1 juta rupiah yang kalian punya tadi, kalian depositoin selama 3 tahun, di mana tingkat suku bunga efektif per tahunnya 8%. Berapa nilai uang kalian setelah lewat 3 tahun ini guys? Di tahun pertama, kalian akan dapat bunga 8% dikali 1 juta rupiah, sama dengan 80 ribu rupiah. Jadi saldo kalian di akhir tahun pertama adalah sebesar 1 juta rupiah ditambah 80 ribu rupiah, sama dengan 1 juta 80 ribu rupiah. Di tahun kedua, nilai 1 juta 80 ribu rupiah ini dibungakan lagi 8%, atau 8% dikali 1 juta 80 ribu rupiah sama dengan 86.400 rupiah. Saldo di akhir tahun kedua sama dengan 1 juta 80 ribu rupiah ditambah 86.400 rupiah sama dengan 1 juta 166.400 rupiah. Di akhir tahun ketiga, uang kalian ini dibungakan 8% atau sebesar 8% dikali 1.166.400 rupiah sama dengan 93.312 rupiah. Sehingga saldonya menjadi 1.259.712 rupiah. Jadi bisa dibilang kalau kalian punya 1 juta rupiah sekarang dan kalian depositoin dengan suku bunga 8%, nilainya bakal sama dengan 1.259.712 rupiah di 3 tahun lagi. Atau kalau mau ngitung cepat, kita bisa pakai rumus ini. FVN sama dengan PV dikali 1 ditambah R pangkat N, di mana FV ini buat tahu future value periode ke N. PV ini present value atau nilai saat ini. R ini tingkat suku bunganya, dan N adalah periode keberapanya. Jadi kalau di kasus kita, pengen tahu nilai 1 juta rupiah ini di tahun ketiga, berarti PV-nya 1 juta rupiah, R-nya 8%, dan N-nya 3 tahun. Kalau kita hitung hasilnya, sama, yaitu 1.259.712 rupiah. Ini rumusnya kudu dihafal, Kak. Kalau kalian tahu cara nurunin rumusnya, sebenarnya nggak perlu dihafal, guys. Nanti saya bakal bikin video singkat terpisah buat nurunin rumus ini. Rumus ini juga bisa kita pakai kebalikannya. Kalau kita pengen tahu PV-nya, rumusnya tinggal dibalik jadi PV sama dengan FV dibagi 1 ditambah R pangkat N. Ngitung PV ini bisa kalian praktekin di kehidupan sehari-hari kalian. Saya contohin satu kasus. Misalnya, kalian buka toko kain grosiran. Kalian ngasih utang buat customer kalian selama 3 bulan. Suatu saat, ada customer yang beli kain dengan total nilai 100 juta rupiah. Lalu customer kalian bilang gini, biasa kan saya ngutang 3 bulan. Kalau saya bayar cash sekarang, bisa dapat potongan harga nggak? Nah, kalau kalian udah tahu tentang time value of money, kalian sebenarnya bisa ngasih potongan harga untuk customer kalian ini. Di mana nanti setelah 3 bulan, kalian bakal tetap nerima 100 juta rupiah biarpun kasih diskon sekarang. Kalian tinggal hitung aja. Misalnya kalau uang yang kalian terima saat ini bisa didepositoin bulanan di bank. Katakan dengan bunga 1% per bulan. Kita bisa hitung. Future value-nya berarti 100 juta rupiah, jangka waktunya berarti 3 bulan, dan suku bunganya 1%. Kita bisa hitung present value-nya pakai rumus ini. PV-nya sekitar 97 jutaan. Kalian bisa kasih diskon sebesar 3 juta rupiah. Atau kalau nggak mau rugi sedikit pun, kalian bisa kasih diskon sebesar 2,9 juta rupiah. Begitu uangnya diterima, kalian depositoin deh. 3 bulan lagi, kalian bisa dapat 100 juta rupiah. Gampang kan guys? Nah, mindset ini yang harus kalian pegang. Time value of money harus selalu ada di kepala kalian selama kita belajar finance. Biarpun kelihatannya sederhana, jangan salah, lewat time value of money ini, kita bisa aplikasiin banyak hal nanti. Kita bakal belajar dari yang simple-simple, sampai bisa ngelakuin valuasi nantinya. Mau itu valuasi saham, valuasi obligasi, sampai jenis investasi yang aneh-aneh. Saya akan buka dan ajarin ke kalian sampai kalian bisa ngitung sendiri nantinya. Misalnya, harga saham A lagi murah nggak ya sekarang? Wajarnya di berapa?
Atau kalau kalian mau buka usaha saya ini kira-kira layak dijalanin nggak ya? Ini semua ada hitung-hitungannya guys, bukan pakai feeling. Semua ini bakal saya ajarin ke kalian. Tapi sebelum sampai sana, pastinya kalian kudu dibekelin dulu dasar-dasar buat ngitungnya nanti. Dan salah satu konsep yang paling dasar adalah time value of money ini. Hari ini kalian udah belajar keterkaitan antara present value, future value, dan interest rate. Di topik berikutnya kita bakal belajar lebih dalam lagi tentang time value of money ini. Pastiin aja kalian subscribe channel Fakultif biar nggak ketinggalan waktu kita bahas topik selanjutnya. Dan buat kalian yang ingin belajar lebih terstruktur tentang akuntansi dan finance, dilengkapin sama latihan-latihan soal, forum diskusi, sampai bisa tracking progres belajar kalian sendiri, kalian bisa ambil course di website Fakultif. Berapa biayanya? Untuk saat ini 100% gratis. Buruan aja daftar sekarang lewat link yang ada di deskripsi di bawah. Tetap semangat belajar di Fakultif. Pastinya tetap be simple. Kumaha guys videonya pusing. Subhanallah. Luar biasa panjang di ngalagedai sama kaur ya. Ngalagedai sama si katanya. Tok kita lanjut ya nama. Definisinya ternyata ini. Yang tadi di video yang panjang itu definisinya mengenai kieu. Ya, konsep nilai waktu uang menyatakan nilai uang saat ini dan manfaatnya berapa banyak ketika kita akan ambil di masa yang akan datang. Itu sebetulnya mah ya. Dan manfaatnya ini baik untuk investor maupun perusahaan dan individu, semua masing-masing punya manfaat. Perlu saja investor, perlu atuh. Karena dia mampu dengan menggunakan nilai waktu uang bisa ngitung BEP-na iraha ya. Terus nanti bisa ngitung ini investasi akan kembalinya berapa, kapan gitu ya, sebaraha nominalnya berapa persen gitu. Nah kemudian bagi perusahaan juga sama, ini digunakan untuk menghitung anggaran arus kasnya seperti apa, aset realnya berkembang atau tidak. Nah bagi individu yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan, saya harus investasi atau ulahnya atau nabung wae. Nah berdasarkan pertimbangan tingkat pengembalian, tingkat bunga, kemudian inflasi dan sebagainya. Gitu teman-teman. Rumusnya kieu. Rumus untuk yang present value atau nilai uang saat ini, iya rumusnya ingat-ingat tuh. Ya, present value. Ketika ini ditambahkan kalau present value berarti kan PV dikali, ini kan dibagi ya. Ya, kalau PV sama dengan dibagi, tapi kalau future value dikali 1R pangkat N. Gitu. Nah. Iya contoh nak. Kita ngitung nilai value. Di 3 tahun ke depan, Pak Rudi teh akan mendapatkan uang 100 juta dari investasinya. Dengan bunga tiap tahunnya adalah 12%. Pertanyaannya adalah, berapa nilai investasi saat ini yang harus Pak Rudi keluarkan untuk mendapatkan 100 juta di 3 tahun ke depan? Gitu pertanyaannya. Jadi, untuk mengetahui nilai saat ini, berapa besar nilai present value-nya dari 100 juta adalah future value 100 juta dibagi 1 ditambah 12% pangkat 3. 3 itu 3 tahun, hasilnya 71.178. Sehingga Pak Rudi harus menginvestasikan sebesar 71 juta sekian untuk mendapatkan future value 100 juta di 3 tahun yang akan datang. Begitu, itu present value. Nah, kalau future value-nya begini. PV ya, PV ya dikali 1 plus R pangkat N. Ini mah
nilai yang akan diterima di masa yang akan datang. Kalau tadi mah ngitung, cik saya sabaraha 3 tahun dapatnya 100 juta pak. Berarti saya harus sabar aja ya nggak biar nanti dapat 100 juta. Oh 7% sekian. Kalau ini mah lain. Gitu. Ya. Future value-nya berapa? Saya punya modal 25 juta mau diinvestasikan 3 tahun. Sabaraha nanti 3 tahun saya akan dapat kayak gitu kalau future value. Ya. Sehingga rumusnya begini. Nah, begini rumusnya. Karena kumaha? Nih, ini 100 juta ya, bukan 1 miliar. Dengan sama 12%, hitung hiji-hiji. Heula. Kan tadi 100 juta sebagai present value dikali 1 tambah 12% kurung tutup. Hasilnya berapa? 112 juta. Nah, ini adalah saldo akhir di tahun pertama. Sehingga yang 112 juta menjadi saldo awal di tahun kedua. Kali lagi begini, tepul di Pak. Nah, tapi untuk memudahkan daripada ngitung hiji-hiji, maka langsung 100 juta dikali 1 plus 012 pangkat 3 hasilnya sama 144,928 ratuy gitu ya. Baik, sampai sejauh ini ada yang pusing? Sudah mulai kunang-kunang ada? Boleh diulang lagi, Pak? Hah? Boleh diulang lagi ini yang cara manualnya. Ya, oke. Nanti langsung praktek. Ya, langsung praktek mau ya. Gitu. Biar langsung nerap. Gitu, ya. Padahal gampang. Jadi nanti akan saya sampaikan 2 cara. Cara pertama sesuai dengan rumus yang tadi dijelaskan. Cara yang kedua, cara yang lebih mudah dengan menggunakan rumus yang sudah tersedia dalam Microsoft Excel. Lebih sat. Gitu. Oke, yuk. Nah, tadi Teh Nur ya, Teh Nur Pujianti. Nanti Teh siap-siap untuk prakteknya, ya. Kita lanjut dulu sedikit. Nah, ini nanti kita akan belajar net present value juga. Kalau net present value itu untuk menghitung, untuk memastikan usulan proyek ini menguntungkan, merugikan, atau hanya BEP saja, sehingga layak atau tidak untuk dieksekusi dengan patokan seperti ini. Jika perhitungan NPV-nya lebih besar daripada 0, maka ambil. Nah, karena proyek itu menguntungkan, bisa dijalankan. Kalau NPV-nya lebih kecil dari 0, ulah diambil, atau tolak, rugi, pirugian gitu, bukan malah untung malah rugi gitu. Kalau NPV-nya sama dengan 0, perusahaan tidak akan mengalami untung maupun rugi, sama-sama saja sesuai dengan nilai yang diinvestasikan. Nah, ketika menemui NPV sama dengan 0, maka balik lagi ke kebijakan masing-masing perusahaan mau dijalankan atau tidak, tergantung kondisi perusahaan masing-masing. Untuk manfaat, kelebihan dan kekurangannya mah sok tah baca nanti di modulnya. Ya. Baik. Yuk, biar tidak terlalu lama teuing. Silakan Anda sekarang buka Excel-nya. Buka Excel nak. Ya, sudah? Buka Excel-nya. Kalau di tugas Anda hanya sampai ke ini hungkul. D hungkul ya, kolom D betul ya yang ini. Yang rumus PV di buku sesuai dengan tadi di modul nggak saya masukin yang ini, ya. Gitu. Iya. Oke. Baik. Kenapa saya munculkan di sini? Biar membandingkan rumus di Excel sama sesuai dengan rumus yang ditulis, yang dibakukan dalam buku. Ya. Yuk, kita sama-sama sekarang. Lihat di tabel yang pertama. Ya. Nah, di tabel yang pertama, kita bisa melihat berapakah future value dari 200 juta pada 5 tahun yang akan datang. Tingkat bunganya 10%. Ya. Ini kan sudah ada.
jumlah tahun investasi terminnya 5 tahun, total nilai investasinya 200 juta saat ini, ya kan? 10% tingkat bunganya. Berapa future value-nya? Kalau menggunakan rumus di Excel, caranya begini. Sama dengan, yuk ikutin. Sama dengan future value, VV, kurung buka, ya. Rate-nya kan ini rate nih, 10% kan? Diklik C5, koma, NPR-nya itu adalah nilai waktu investasinya berapa? 5 tahun kan? Diklik A5, sudah, koma, dinolkan PMT-nya, terus PV, lihat sekarang PV, present value-nya berapa nilai yang diinvestasikan? 200 juta. Klik B5. Sudah? Kurung tutup. Bentar, Pak. Oh, kurung tutup. Sudah? B5. Enter. Pak, Min. yang saya kok nggak bisa ya? Kalau di koma itu dia keluar kayak error gitu. Titik koma pakai teh. Pak, aku mah Min isinya. Iya, kayak heula tuh can diterangkeun. Nah, hasilnya apa? Nah, jadi min. Ye, carana B5 Ya. yang tadi nilai investasinya diminkeun. Min B5. Sudah? Min dan- Enter. Sudah. Plus. Berapa nominalnya? Oh. 322.102. Oke. Mudah bukan? Yups. Ya, Mudah. gampang ya. Dengan Bapak pertemuan. lihat dong Pak. Oh, ulangi Ketinggalan. ya. Sip. Sama dengan Fanta Victor, Vivi, Evi, ya kan? Rate-nya 10%, C5, koma, jumlah tahunnya 5 tahun, A5, koma, 0, koma, min, B5, kurung tutup. Sudah, kemudian enter. Oke, hasilnya 322102000. Alright. Ayeuna orang bandingkeun, kita banding-bandingke dengan rumus anu aya tadi di modul. Rumus present value, future value naon? Sama dengan PV, FP. nah, present value-nya mana ya? 200 juta. 200 juta. Present value terus Dibagi. dikali Dikali. Oh iya, dikali ya. kurung buka 1 1 ditambah ditambah. tingkat bunga 10%. Oke? Iya. Kurung Tutup tutup. kurung. Terus Pangkat 5. pangkat A5. Betul? 5. Iya. Enter. Hasilnya sarua teu? Sama. Wede. Begitu saudara-saudara. Bapak ulangi Pak. Pak boleh diulang lagi Pak. Anu rumus bukunya, rumus di buku ya. Rumus yang di buku ya, yang diulangi. Iya, Pak. Oke, sama dengan Pak. nilai investasi future present value dikali kurung buka 1 ditambah tingkat bunga kurung tutup. Sudah? Dipangkatkan jumlah tahun investasi. Sudah? Enter. Sudah. Good. Sama nggak hasilnya? Antara yang dirumuskan melalui Excel dan dirumuskan secara manual.
Sama tidak? Sama Pak. Sama. Pak. Lejat. Mudah bukan? Widih, gampang, Bo. Geningan. Yang pusing teh gampang, geningan sangkat teh. Baik. Tadi kasusnya menghitung future value. Sekarang kita mau ngitung present value. Dari total nilai investasi yang didapat, berapa present value-nya yang harus kita investasikan di awal? Dengan usia investasi selama 20 tahun. Nah, sehingga dengan tingkat bunga 7%, berapa present value menggunakan rumus Excel? Rumusnya, yuk. Sama dengan, tinggal disingkat. Papa Victor, Vivi, ya kan? Present value. Kurung buka. Ya. Rate-nya 7% kan rate ya. Klik C9. Ya. Sudah? Koma. Di koma. 20 tahun A9. Koma. Sudah? 0. Kemudian berikutnya apa? 0. Itu FMT 0, benar 0. Koma. Kemudian future value-nya berapa? 1 miliar di B9. Sudah? Nah, jangan lupa B9-nya pakai minus. Pakai minus lah B salah apa, Nak? Di minus. Di minus dulu B9-nya. Sudah? Kemudian di iya benar. kurung tutup. Hasilnya 258.409.003. Sudah. Alright. 215. Oke? Udah ya? Oke. Yuk, kita sekarang pakai rumus yang tadi di modul. Sama apa enggak ya? Kalau present value berarti future value dibagi. Nah, dibagi dalam kurung 1 plus tingkat bunga pangkat. Tahunnya berapa tahun? Ya, caranya sama dengan, ya kan? 1 miliar dibagi, ya, terus kurung buka 1 plus suku bunga tingkat bunga kurung tutup, ya, kurung tutup 20 tahun. Enter. Sama tuh. Dah. Kita rumusna. Udah? Sama tuh hasilnya. Sudah. Sudah sama hasilnya? Sama. Sama Sama. Kumaha? 02,8. 02, 8. nah kumaha 02,8 kumaha maksudnya? Jadi enggak ini Pak dibulatin gitu sih angkanya teh ada komanya. Oh, gini atuh ya. Ini kan saya dibulatkan, ya. Nih, lihat di Excel-nya lihat. Ini kan ada panah ke kiri. Kalau begini mah sama 2,8 ya. Sama ya. Nah, kalau mau dibulatkan, tinggal dipanah kanan kan. Blok, sudah. Gitu ya. Oke, sudah. Sudah, oke. Sudah. Good, bagus. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan kasus penghitungan future value dan present value dengan arus kas tunggal. Tunggal. Jadi dengan sakali rungkul 200 juta berat 5 tahun. Nah,
Kalau yang berikutnya kasusnya, ya, tiap tahun teh beda-beda investasi nate selama 5 tahun. Tahun pertama invest 75, tahun kedua invest 50 juta, tahun ketiga invest 25 juta, tahun keempat 40 juta, tahun kelima 10 juta. Perhitungannya berapa future value-nya? Ya. Berapa future value-nya? Carana adalah Teh Siti, nah gitu di mute dulu Teh ya. Good. Nah, carana sama rumusnya. Pakai Excel kan? Cuman bedana untuk future value hati-hati. Untuk future value-nya harus dikurangi dengan jumlah tahun. Total tahun investasi dikurangi tahun investasi ke 1. Jadi 5 dikurang 1. Ya. Jadi future value di sini adalah kuadratna 4, pangkat 4. Ya, pangkat 4. Yuk, kita sama-sama. Hapus dulu nih ya. Ya, sama dengan future value kurung buka rate-nya 10%, koma NPER-nya sama dengan dalam kurung tutup ya. Udah 5 dikurang tahun berjalan 1. Sudah? 1. Kurung tutup. Oh, iya. Sudah? Tutup. Sudah. Koma 0 koma min B13 75 juta. Kurung tutup. Sudah? Tutup. Sudah. Enter. Seberapa hasilnya? 109. 807. Sisana tekuru dihitung. Klik di D13, pojok kanan bawah di drag. Toel. Beres? Beres. 260.607 500 hasilnya. Oke? Nah, itu yang future value. Nah, kumaha? Gampang? Gampang. Gampang geningan nu hese teh. Alhamdulillah digampangkan Pak Allah. Ya, Allah memudahkan semuanya. Baik. Yang future value sampai future value apakah ada yang tertinggal? Udah, Pak. Cukup. Baik. Yuk kita geser ke kolom sebelahnya di kolom E. Kita akan ngitung present value. Ya, dari nilai investasi yang ada. Ya. Oke. Nah, ini rumusnya sama dengan yang sebelumnya. Sama dengan sama dengan apa ini tuh? Present value ya? Sama dengan present value kurung buka 10%, rate-nya, koma A13 sudah? A13 koma kudu dikurangi, langsung dipangkatkan sesuai dengan tahunnya kalau present. Ya. 0 koma min B13 kurung tutup. Udah? Sudah, Neng? Sudah, Pak. Klik lagi E13 pojok kanan bawah di drag ke handap. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Pak.
Nah, teman-teman tadi banyak kesalahan itu di sini. Ya, kesalahannya di sini. Ada juga rumusnya, sudah betul. Nah, tapi tidak pakai kurung tutup. Nah, di sininya nih, tidak pakai kurung tutup kurung buka pangkatnya. Sehingga kita lihat ya, aya rubah teu amun kurung tutup kurung bukana dibuka, ya. Diaburkeun, jebret. Beda tah hasilna? Beda. Beda. Salah berarti. Ini jadi kieu kurung buka jeung kurung tutup. Paham? Paham. Yuk. Geser ayeuna ke kolom present value menggunakan rumus Excel. Sudah? Mau lihat rumus yang di buku, Pak. Ya, sebentar. Kita akan bahas setelah ini. Ya. Udah beres semuanya sehingga present value-nya 161816754. Oke. Yuk, kita masuk ke present value di buku. Fred. Nah, cara kumaha sama dengan present value-nya di sini nilai investasi nasabaraha di kali ya, betul kali Betul. kurung buka terus 1 ditambah tingkat bunga kurung tutup dikuadratkan kurung buka 5 dikurang tahun berjalan kurung tutup. Sudah? Bentar, Pak, belum. Belum, Pak. Sok. Sudah? Sudah, Pak. Sip. Sama hasilnya tuh? Sama. Sama hasilnya ya. Good. Sisanya tinggal di drag isinya ya. Tinggal di drag sebentar saya cek dulu. Baik. Sisanya tinggal di drag dari sini pojok kanan bawah ditarik dulu. Siapa ini ya? Apa ya? Oke. Di mute. Oke. Udah keluar hasilnya? Sama tuh 260 jeung ieu. Sama? Sama ya? Sama, Pak. Good. Nah, teman-teman, tadi kan teman-teman tidak menggunakan cara yang ini pada saat latihan, menggunakan cara yang di buku. Banyak kesalahannya di mana? Di sini. Ya, untuk present, untuk future value-nya. Yang ini rata-rata sudah betul. Ya, sudah betul. Ada juga kayak Teh Regia. Ini teh dihitung satu-satu sama Teh Regia, dijabarkeun hiji-hiji. Betul Teh Regia ya? Betul, Pak. Dihitung manual, tapi hasilnya sama. Betul, bisa kayak gitu juga. Ya, tapi kan panjang. Nah, ini saya kasih cara yang simple. Lebih gampang ya kalau kayak gini ya. Iya, Pak, tapi telat. Ya nggak apa-apa, tapi kan jadi tahu sekarang ya hasilnya. Sehingga nanti ketika suruh ngitung present value, future value langsung di rumus di Excel, nggak usah lama-lama. Dan ini kepake sebetulnya nanti buat apa? Menentukan tingkat balik modal, ya, payback periodnya berapa lama. Itu untuk hitung bisa pakai ini, nyambungnya jeung mata kuliah naon ini. Satu dengan anggaran, yang kedua dengan mata kuliah simulasi bisnis sama studi kelayakan bisnis. Ini pengaruh pisan sama. Baik,
Sampai tabel ketiga, apakah ada kendala? Cukup jelas? Cukup jelas tidak? Jelas, Pak. Jelas. Baik, tidak ada yang tertinggal ya. Baik. Nah, Pak, nah kok bisa berbeda begini? Ya. Karena apa? Pak, nah tidak bisa dihitung langsung seperti ini. Karena kasusnya berbeda. Kalau ini mah investasinya langsung sekalian 5 tahun. Nah, gitu. Kalau ini tiap tahun berbeda. Dari investasi awal dia dapat 10% jadi sekian di akhir tahun. Ternyata di awal tahunnya teh di tahun kedua teh tidak 109 dikieukeun deui, tapi diambil sebagian kemudian dialokasikan 50 juta buat diinvestasikan lagi, begitu. Ya. Nah, kayak gitu modelnya. Kasusnya berbeda sehingga arus kasnya ini arus kas berganda untuk tunggal gitu. Baik. Yuk sekarang yang rada hot nih yang tabel keempat. Ya, padahal tabel keempat teh gampang pisan sebetulnya. Ada nggak di YouTube yang keempat? Susah nyarinya, Pak. Ada sebenarnya mah itu. Tersembunyi, Pak. Tersembunyi cenanya. Ya, baik. Di sini sebetulnya teman-teman aya YouTube ya teh, aya YouTube Tapi ku abdi digabungkan beberapa materi jadi satu. Langsung dari NPV bisa ngitung discounted payback period, bisa ngitung BEP na iraha, terus maksimum kondisi NPP-nya seperti apa, maksimum bunganya berapa, sehingga tidak mencapai kerugian gitu. Ya, baik. Nah, ini kan sudah dituliskan seperti ini ya, betul ya di soal? Ya. Betul. Langkah awal di kolom D25 yang ini Anda input 1 miliar. Sudah? Nah, untuk present value ini, gunakanlah rumus present value. Ya, rumus present value. Gitu. Carana kumaha? Sama dengan present value kurung buka rate-nya 10% C25 koma A25 0, future value-nya 400 juta pakai minus, jangan lupa B25. Oke, sudah? Sudah. Enter. Dah, keluar hasilnya. Nah, sisana tekulu dikerjakan, coy. Tinggal klik ini, tarik kehendap. Tara. Keluarlah hasilnya. Present value-nya 1,2 M. Oke. Ya. Nah, sudah present value-nya. Kemudian ini dapat 200 dari mana? Untuk net present value-nya. Artinya kalau net present value, total present value dikurangi modal. Eta keuntungannya, value-nya. Sehingga rumusnya untuk yang ini sama dengan sum kurung buka di blok E25 sampai 29 kurung tutup dikurangi D25. Sudah? Sudah. Enter. Oke? Oke. Ini sama dengan ini dikurang ini. Sama tuh hasilnya. Sama. Ya. Baik. Nah, yang banyak yang pusing ngitung discounted payback period. Di sini nih. Betul ya? Betul. Tuh, carana kumaha? Lihat. Ini caranya adalah, ingat, discounted payback period.
di tahun pertama dibayar 364 dari total nominal berapa? 1 miliar. Masih kurang kene teh. Kurang atuh. Invest 1 miliar baru dibalikin 363 juta sekian, betul ya? Sehingga di tahun pertama masih ada sisa nilai investasi. Carana kumaha ngitungna? Kan tadi sama dengan E25 dikurangi investasi awal yang 1 miliar sama enter. Sudah? Sudah ya? Nah, untuk yang tahun kedua dikurangi dengan yang mana? Dengan yang ini. Jadi sama dengan E25 ya sorry sama dengan G25 ya sama dengan G25 ditambah uang yang diterima di tahun kedua. Hasilnya sabaraha? Masih kene minus 223 140. Sisana udah di tahun kedua mah tahun kedua iya di copy, di drag brebet. Udah beres. Sudah ya. Sehingga dari sini discounted payback periodnya yaitu di tahun ketiga sudah mulai untung. Berarti nges balik modal di tahun katilu. Ya, paham? Paham tuh? Paham. Pak, ieu nahangan sakieu 298 ulah dijumlahkeun semua. Tapi rumusna sama dengan sarwakeun jeung nilai terakhir investasi terakhir sabaraha? 200 sekian juta. Sama tuh, sama hasilnya. Oke? Ya. Sehingga naon? Net present value, discounted period semua sama, tapi di sini direcah 200 sekian keuntungan teh dapetna di balik untung balik modal di tahun keberapa dan menghasilkan keuntungan mulai tahun berapa. Dari sini ketahuan. Begitu. Ya. Nah, terus kumaha? Kan kita udah tahu nih di tahun ketiga BEP. Nah, BEP teh geus ketahuan, masih dikonversi ke nana. Nah, ini yang tadi masih banyak yang keliru. Alright? Banyak yang keliru. Rumus discounted period yang ini sudah selesai? Sudah? Sudah. Good. Ada yang masih belum? Yang ini? Sudah semua? Baik. Yang BEP-nya Anda letakkan kursor di H25. Kita menggunakan rumus if. Rumus if. Jadi kita pengen lamun di dia nama sih keneh minus, maka hasilnya kudu hiji di dia. Tapi kalau di sini sudah plus, maka hasilnya adalah ini dibagi ini. 1 dikurang ini dibagi ini. Ya. Yuk kita masukin ke dalam rumus. Sama dengan, silahkan ditulis. Sama dengan jika kurung buka G25 lebih kecil daripada 0, maka itu koma, maka nilainya adalah 1. Oke, sudah? Dan sisanya
yaitu 1 dikurangi kurung buka G5 dibagi E25 kurung tutup. Kurung tutup lagi. Sudah? Enter. Udah? Keluar angka hiji? Keluar, Pak. Wah. Pak. Keluar, Pak. Sisanya tinggal klik di H2425 lagi, pojok kanan hitam di drag ke handap. Sudah? Sudah. Sudah. Hasilnya anu plus sungkul nu dijumlahkeun. Jadi BEP na 2 tahun 2,99 tahun. Carana kumaha? Ngarah ieu kajumlahkeun semuana. Kieu, yuk. Ini pakai rumus sum if. Jumlahkeun lamun, nah, jumlahkan apabila, jumlahkan jika. Ya. Nilai yang di kolom ini nilainya positif. Kalau negatif boleh dijumlahkan. Positif. Carana kumaha? Ya, carana kumaha? Pakai sama dengan sum if. Sudah? Kurung buka. Sudah. Range-na Anda blok H25 sampai H29. Sudah? Kriteriana pakai tanda petik lebih besar daripada 0. Tanda petik lagi, sudah? Koma. Sum range-nya, area yang mau dijumlahkan mana? H25 sampai ke H29 lagi. Sudah? Kemudian kurung tutup pemirsa. Kurung tuh Oke. tutup. Enter. Oke. 2,99 udah? Iya, sama Ya. Pak. Kalau dijumlahkan jadi seberapa bulan ya? Seberapa bulan? 0,99 tahun teh berapa bulan? Carana kumaha ngitungna? Sama dengan ini dikali 12 Bu. Nah, berapa? 35,88 Bu. Bulan. Artinya 30 genep bulan lah, 35 bulan sudah balik modal. Ima satuanna tahun, Modal. ima satuannya Bu bulan. Begitu. Oke. Oke, sampai ini apakah ada yang tertinggal? Aman? Tidak, Pak. Aman. Kontrol S lah, kontrol S Aman. lah. Kontrol S. Sudah? Sudah. Baik. Ada satu lagi IRR dan NPV-nya. Tadi mah NPV di sini ini dikurangi ini, betul ya? Nah, sekarang kita buktikan NPV ini teh benar apa tidak dengan menggunakan rumus Excel. Rumusnya adalah ya sama dengan NPV kurung buka rate-nya 10% C24 ya kan, value-nya koma disamkan dari dia di blok dari B25 sampai B29 sudah, kurung tutup ditambah nilai yang apa? Yang diinvestasikan. Hasilnya berapa? Sama tuh? Ejeng iya. Sama. Sama ya? Gitu. Wah. Nah, kesimpulan dari sini, lihat hukumnya. NPV-nya lebih besar dari 0 apa tidak? Iya. Artinya naon? Amun NPV lebih besar daripada 0. Baik, itu dari
Proyek bisa dijalankan. Betul. Proyek bisa dijalankan, artinya proyek diterima karena menguntungkan. Menguntungkan. Nah, di sini IRR rumusna untuk menghitung IRR itu adalah nilai bunga maksimum ieu BEP-na sabaraha. Jadi kalau melebihi 19,49% itu rugi gitu. Kalau 19,49% itu BEP. Bunga di bawah itu IRR-nya, interest rate of return-nya itu di bawah 19, sekian itu baru ada untungnya gitu ya. Cara ngitungna kumaha gampang, sama dengan IRR udah kurung buka value na dari B24 sampai B29 di blok. Sudah? Sudah. Koma masukin perkiraan presentasinya misalkan 20. Sudah? Kemudian kurung tutup. Sudah? Sudah. Hasilnya berapa? Oke, sama 19,49%. Kita buktikan apakah benar jika tingkat bunga 9,49% ini break even point. Caranya adalah kita ubah tingkat bunga di C24 sama dengan IRR-nya. Kita lihat, perhatikan. NPV-nya berubah tidak menjadi 0. Kita klik ke sini, disamakan, kemudian di enter. Berat 0 te. 0. 0, Pak. Betul te. Kita buktikan lagi dengan cara ngitung satu persatu di sini. Ieu di copy, kemudian dikehandapkan. Nah, 0 te. Ya kan? Nah, di sini. Tawan. Ini itu salah. Sorry. Ctrl C. Iya begini di Ctrl V. Nah, 0 tuh. 0 tuh lihat. 0 kan? Artinya naon? Investasi selama 5 tahun teh BEP we hungkul ya mah untungan gitu coy. Ya. Terus lihat sehingga balik modalnya di tahun kelima. Alright. Nah, sekarang kita rubah lagi ke 10%. Ya, ke 10%. Ini juga semua kita pindah ke 10%. Dah, biar ketahuan. Dah, paham sekarang? Ya. Paham. Nah, sehingga IRR itu menunjukkan NPV sama dengan 0. Kontrol S. Sudah. Oke. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Bapak, Maha. kalau yang IRR tadi kan ada 20-nya, itu tuh 20-nya dari mana, Pak? Mana 20 mana? Yang rumus IRR. Yang perkiraan, Pak. 20 itu adalah angka taksiran. Bebas ya tama. Dek diisi 50, 60, 70, bebas. Itu mah guess, tebakan. Lihat di angka rumusnya. Rumusnya lihat. Value-nya berapa, guess-nya berapa, tebakannya. Ya. Paham teh? Iya, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Nah, Pak, Maha. mau lihat yang ini boleh nggak, rumus Vivi di buku yang soal nomor 3 tadi ketinggalan soalnya. Vivi di buku soal nomor 3. Yang future value atau present value? Yang present value. Ini rumusnya. Sudah? Bentar, Pak. Rumus yang di bukunya dikumpulin juga, Pak. Maksudnya dicatat juga gitu. Ya. Catat ya. Oke, Pak, udah dipoto. Oke, clear. Kemudian dari sini di pojok kanan ditarik ke bawah ya. Oke? Siap, Pak. Oke. Untuk pengumpulan tugas DLMS-nya, ngumpulin semuanya dengan benar hasilnya. Dan aya rumusan semuanya
100 nilainya ya. Hanya angkanya saja 75 nilainya walaupun benar isinya ya. Oke, paham? Paham, Pak. Jika Bapak, satu saja betul. ada yang gimana? Jika satu saja ditemukan ada yang tanpa ada nilainya, tanpa ada rumusnya, nilainya 75. Oke. Bapak, Kumaha? So, mau lihat rumus yang NPV tadi, Pak. Ketinggalan. NPV. Yang terakhir ya ini ya? Iya. Sok. Bapak maaf, nanti ini teh videonya di-upload di YouTube nggak, Pak? Ya diupload. Makasih, Pak. Pak mau minta itu Pak rumus dari total nilai present value-nya. Total present value di Present value di mana? Di kolom di tabel di berapa? total nilainya. Di yang ini? Di total nilainya. Ya Ini? itu Pak. Di sum we bro, iya mah. Sama dengan sum dijumlahkan. Iya. Gitu. Udah? Bapak Oke. maaf mau Oke siap. Ya. Terus lanjut. Kumaha? yang payback yang gimana? Ya, yang gimana? Sorry. Kita jelaskan. Total di back value. Yang ini? Yang ini? Nah, Kumaha ya. carana? Sama dengan nilai tahun kelima. Bila Enter. kayak Pak. Jadi yang ini sama dengan nilai tahun kelima, enter. Ya. Oke, sip. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, punten Pak, izin yang soal nomor 1 Pak tadi nggak ketinggalan. Anu mana nak? Kang? Rumus nomor Rumus? 1 yang soal pertama Pak, Iya. Twitter sama rumus buku. Nah, sok tah. Rumusnya, udah? Future value-nya ini rumusnya. Sudah? Nah, kemudian rumus future value yang di buku begini. Sudah? Berapa? Makasih Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup? Nah, kalau cukup di save, silahkan Anda tinggal upload di LMS. Oke. Di LMS. Baik, teman-teman semuanya, pertemuannya sudah selesai. Sebetulnya terkumpul pembahasan teh begitu. Gitu, kumaha? Belajar time value of money mudah bukan? Bukan. Udah paham Pak. Udah paham, alhamdulillah. Geningan gampang ya. Alhamdulillah ya. Yang soal seperti rumitnya geningan gampang, pas babarengan dikerjakan banyak. Gitu. Iya, Pak. Ya. Sip. Jadi teman-teman, itu saja pertemuan pada malam hari ini. Ya. Jadi mohon dipersiapkan tadi hasilnya yang ada rumusnya silakan diupload ya gitu. Nah, nanti untuk UAS pun sama UASnya penggabungan dari tugas pertama sampai tugas terakhir digabungkan menjadi satu gitu ya. Baik. Kemudian teman-teman yang sudah dapat free pass itu bebas ngirimin apa saja, tetap nilainya 100 gitu ya, tanpa harus bikin PPT pun nggak jadi masalah gitu. Oke? Gitu sih ya. Itu aja teman-teman untuk pertemuan malam hari ini. Teh Regia mana? Teh Regia pimpin doa teh pada malam hari ini teh. Ya Pak. Ya sok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan teh.
Pimpin doa teh. Ya Pak, teman-teman sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Teh Regi atas pimpinan doa pada malam hari ini. Ya, Pak. Baik teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa. Saya tutup dengan pertemuan malam ini dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Udah masuk ke saham, nanti perkenalan tentang pasar keuangan. Dan nanti kita pun akan bertemu kembali dengan Minitab. Ya lagi, oke? Ya. Oke, Pak. Oke, Nah, Pak. Baik, tetap semangat semuanya. Terima kasih teman-teman atas kehadiran malam hari ini. Dan mohon maaf, nanti hari Sabtu saya tidak bisa hadir untuk offline sehingga teman-teman yang kelas B ditarik di malam hari ini. Maaf teman-teman kelas B ya. Dan terima kasih sudah bisa join di malam hari ini ya. Semoga teman-teman sehat semua, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga dan teman-teman semua ya. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.